Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berharap saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, bagaimanapun perjalanan hidup dijalani pada waktu-waktu ini. Pada pagi hari ini saudara-saudara, kita akan ambil bagian dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Karena itu mari kita siapkan hati kita mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan berdiam di dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Sebab itu, mari kita menundukkan hati sejenak. Kita masuk dalam saat teduh sebelum kita memulai doa pagi kita. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, kami datang di pagi ini dalam rasa syukur dan terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau menjalaninya di dalam pertolongan Tuhan, dan kami mau punya cara pandang yang baik dan benar untuk menjalani hari ini, agar semuanya sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka firman-Mu akan kami terima, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, agar firman ini terus mengubahkan kami, supaya makin hari kami berjalan dan menjalani hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu juga memproses kami, agar dari waktu ke waktu, perjalanan hidup kami menjadi cara bagaimana kami memuliakan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kehidupan. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 21. 2 Raja-Raja 21, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa,
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur, sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem, seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menunggik. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah teks bacaan kita pada hari ini. Dan kita diperhadapkan dengan sebuah teks yang berbicara tentang bagaimana proses atau bagaimana cara Raja Manasye itu dia memerintah. Dan memang dikatakan bahwa dia memerintah mulai pada umur 12, dan ia memerintah 50 tahun lamanya. Jadi artinya dia memerintah sekitar 62 tahun, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Nah, hal yang menarik yang dapat kita refleksikan kemudian dari teks ini adalah bahwa hati manusia itu memang gampang berubah. Hati manusia itu sangat dikondisikan oleh situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Bergantung apa yang masuk ke dalam hatinya, bergantung apa yang masuk dalam proses kognisinya, bergantung apa yang menjadi bagian dari pengalaman keseharian seseorang, maka hati itu bisa berubah. Karena itu kita acap kali atau seringkali kita melihat ada orang yang hari ini baikan, besok bisa nggak baik-baik, hari ini jadi bestie, besok jadi musuh, hari ini mengenal orang, besok dianggap tidak kenal gitu ya. Hari ini ramah dengan orang, besok mungkin udah bisa tidak menyenangkan atau kata-katanya melukai. Hari ini kata-katanya positif, besok kata-katanya bisa negatif, bahkan menghancurkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa hati manusia itu sangat mudah berubah. Hati manusia itu sangat mudah ada pada pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain walaupun berhadapan dengan orang yang sama. Nah, karena itu Ibu Bapak dan Saudara, dalam kehidupan beragama atau lebih tepatnya dalam kehidupan spiritual, dalam relasi iman kita dengan Tuhan, hati manusia, hati orang percaya juga bisa berubah. Hari ini kita betul-betul mau setia sama Tuhan, tapi kalau kemudian berikutnya ada kepentingan yang menyenangkan hati, kita bisa pergi meninggalkan Tuhan. Hari ini kita bisa memuji-muji Tuhan dengan begitu luar biasanya, tapi lain waktu mungkin ada orang yang kemudian menuduh Tuhan, orang menganggap Tuhan tidak adil, orang melakukan atau mempercakapkan hal-hal yang buruk tentang Tuhan karena pengalaman-pengalaman yang ia alami ada dalam proses refleksi atau persepsi atau proses mengartikan pengalaman itu secara berbeda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada yang lebih berbahaya bagi kehidupan iman seseorang daripada hati yang mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Hari ini kita berhadapan dengan teks berbicara tentang Manasye yang berbeda jauh dari ayahnya, Hizkia, yang begitu setia pada Tuhan. Kalau Hizkia adalah raja yang sangat taat dan beriman pada Allah. Dia mengikuti hukum-hukum Tuhan yang Tuhan turunkan baginya pada waktu itu. Dia menutup semua bukit pengorbanan dan ia membuka Yerusalem sebagai tempat di mana Allah berdiam supaya kesanalah seluruh orang beribadah. Kalau Manasye membuang semua patung-patung sesembahan orang-orang yang ada pada waktu itu, ia mengembalikan semua orang untuk berlaku setia pada Tuhan. Berbeda dengan Manasye, ia kemudian melakukan hal yang bertolak belakang. Ia menghidupkan kembali tempat-tempat atau bukit-bukit pengorbanan di Samaria, di Betel, di Dan, dan seterusnya. Ia kembali membangun patung-patung sesembahan. Dan pada akhirnya ia menjadi begitu berlaku tidak setia kepada Tuhan. Manasye memilih jalannya sendiri. Ia berpaling dari Tuhan. Hatinya menyimpang dari Tuhan begitu jauh. Dan pada akhirnya ia kehilangan arah. Boleh jadi kita melihat bahwa karena ia menjadi raja dalam usia yang sangat muda,
Jadi Manasye punya kecenderungan untuk dibimbing oleh para penasehat kerajaan. Boleh jadi nasihat-nasihat atau arah yang ia dapatkan sebagai seorang remaja yang punya kuasa pada waktu itu juga menyimpang. Pada akhirnya ia tidak mampu untuk memfilter atau menyaring semua hal itu. Sehingga pada akhirnya ia jatuh di dalam sebuah proses hati yang menyimpang dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dampak dari menyimpangnya hati seorang Manasye yang tidak beriman pada Tuhan adalah membawa malapetaka bagi seluruh bangsa. Apa yang kita mau pelajari, Bapak, Ibu, dan saudara? Yang pertama, kita mau belajar bahwa hati yang menyimpang itu berawal dari mengabaikan kebenaran. Jadi kalau kita baca teks kita tadi, misalnya kita akan menemukan bahwa Manasye mulai mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Lalu kemudian ia membuat patung Asyera, ia mendirikan mesbah-mesbah ya yang tidak ada hubungannya dengan penyembahan bagi Tuhan Allah Israel. Jadi ia mulai mengabaikan kebenaran. Ia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tentu ia punya banyak cerita tentang bagaimana seorang Hizkia setia pada Tuhan, tapi ia menolak kebenaran. Ia memilih untuk berjalan pada jalannya sendiri. Ia memilih Manasye melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan karena itu ia mulai mengabaikan ketetapan Tuhan dan ia lebih mengikuti kehendak atau keinginan hatinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penyimpangan hati kita itu dimulai bukan dari hal-hal besar, tapi penyimpangan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita abaikan. Jadi kalau kita mulai membenarkan kesalahan-kesalahan kecil, kita mulai mengabaikan waktu-waktu doa atau saat duduk kita dengan Tuhan, kita mulai mengokekan kebohongan-kebohongan kecil, maka itu berarti kita mulai melakukan penyimpangan pada Tuhan. Kehidupan beriman kita mulai ada pada penyimpangan-penyimpangan kecil yang pada akhirnya berakibat fatal dalam perjalanan iman kita. Jadi, hati yang menyimpang itu, dia berawal dari mengabaikan kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hidup kita ada di dalam kebenaran Tuhan, dan karena itu kita wajib atau kita harus menaruh seluruh pengharapan dan perjalanan iman kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hati yang menyimpang itu menarik orang lain ke dalam kejatuhan. Apa yang terjadi oleh Manasye mengakibatkan kehancuran dan kejatuhan Yehuda. Bangsa itu kemudian melakukan apa yang lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain yang betul-betul tidak mengenal Allah. Dikatakan bahwa karena raja melakukan demikian dan karena itu dia membawa seluruh rakyat dalam cara bagaimana ia menyimpang, maka pada akhirnya seluruh kerajaan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hati yang menyimpang tak pernah berhenti pada diri sendiri. Kita bisa menulari orang lain atau kita bisa memberi dampak yang buruk pada orang lain, pada lingkungan, pada teman, pada komunitas di mana kita ada. Itulah sebabnya menjaga hati menjadi tetap bersih dan terarah kepada Tuhan adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hati ini menjadi pusat pertimbangan segala sesuatu. Hati kita adalah benteng pertahanan moral. Di sanalah dia diproses untuk menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Maka penting bagi kita sekalian untuk memasukkan ke dalam hati itu sebenarnya hal-hal yang bagus, supaya hati memproses itu dengan baik hingga dia bisa keluar menjadi pengalaman-pengalaman yang baik dan memberkati kehidupan. Kita berhadapan dengan banyak situasi yang dapat memanipulasi. Yang buruk kelihatannya baik, yang tidak oke kelihatannya oke. Kita berhadapan dengan situasi-situasi yang dapat saja membuat kita salah mengerti dan salah paham. Karena itu kita perlu terus datang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, melekat dengan Tuhan, supaya pada akhirnya seluruh pertimbangan, persepsi, nilai yang kita bangun sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam cara itu, kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup. Sehingga sekalipun kita berhadapan dengan pengaruh-pengaruh yang mungkin saja buruk seperti Manasye,
tapi kita punya pendasaran yang benar. Kita punya dasar spiritual yang tepat. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita nggak bingung dengan apa yang Tuhan kehendaki dari jalan hidup kita. Hingga pada akhirnya semua proses yang kita lakukan dan kita lalui dalam perjalanan hidup dan iman kita bersama adalah sesuatu yang baik ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menyerahkan atau kita ada pada sebuah proses perjalanan hidup bersama dan kita mau taruh seluruh pengalaman iman kita di dalam dan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita serahkan seluruh hidup kita taruh seluruh apa yang baik dalam perjalanan ini hanya kepada Tuhan, dan biarlah seluruh basis pemikiran kita, pertimbangan-pertimbangan kita ada dalam ketaatan yang sungguh pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya dalam setiap langkah perjalanan hidup yang kita lalui dan kita jalani, kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan kita mau berserah sepenuhnya pada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang menguasai hidup kita, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita pertimbangkan, dan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, semuanya terarah tegak lurus hanya kepada Tuhan. Dalam cara itu, hidup kita boleh sungguh-sungguh memuliakan namanya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu. Kami boleh menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami memulai hari kami dengan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami tidak menyimpang, supaya hati kami lurus kepada Tuhan. Di tengah-tengah berbagai tantangan dan godaan, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kadangkala membuat kami punya banyak kepentingan, firman Tuhan pada hari ini menolong kami supaya kami hidup benar, berjalan lurus ke arah Kristus, hati yang tidak menyimpang. Maka Tuhan tolong supaya di tengah-tengah berbagai tantangan dan godaan kami tetap menjaga hati kami dengan baik. Sebab hati adalah pusat kehidupan. Kami belajar untuk betul-betul taruh seluruh perjalanan hidup kami dalam Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, supaya apa yang kami kerjakan dan kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan hidup dari umat Tuhan yang bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan. Mereka yang sedang berjuang dalam persoalan-persoalan kehidupan, relasi yang dibangun, dan kerinduan dan harapan yang kadangkala membuat mereka bergumul. Mereka yang berjuang dengan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan dan Engkau menyertai mereka semua, agar dalam proses penyertaan Tuhan, setiap umat boleh terus diteguhkan dalam pengharapan untuk melangkah dalam kasih dan setia-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, bantu kami untuk menjaga hati kami tetap setia pada Tuhan, agar dalam cara itu kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami taruh seluruh perjalanan hidup kami dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, kiranya saudara terus ada dalam kasih dan setia Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.